Halo, selamat datang di Extertainment. Gunung Argupuro merupakan salah satu gunung yang menyimpan banyak keindahan di dalamnya. Gunung yang terletak di Jawa Timur ini memiliki ketinggian 3088 meter. Di balik keindahan Argupuro, terdapat sebuah kisah yang masih menjadi misteri hingga sekarang, yakni kisah hilangnya Vincencio Suryadinata pada tahun 2006 lalu. Proses pencarian Vincent bahkan menjadi operasi SAR terbesar yang pernah dilakukan di pegunungan Indonesia. Vincencio Suryadinata merupakan seorang mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Di kampus, ia aktif tergabung dalam organisasi pencinta alam Mahitala. Kecintaannya pada alam dan gunung membawa langkah kakinya untuk pergi mendaki ke Gunung Argupuro, yang merupakan gunung dengan trek pendakian terpanjang di Pulau Jawa. Pendakian Vincent ke Gunung Argupuro dilakukan pada akhir Januari 2006. Ia memutuskan untuk mendaki seorang diri. Tidak ada yang tahu mengapa ia memutuskan demikian. Pendakian Vincent menuju puncak Gunung Argupuro ternyata membawa petaka untuk dirinya sendiri. Ia hingga kini tak pernah kembali dari pendakiannya. Pada akhir Januari 2006, Vincent dinyatakan hilang saat melakukan pendakian ke Gunung Argupuro. Kabar hilangnya Vincent langsung berhembus ke pihak pengelola Gunung Argupuro. Informasi ini kemudian diteruskan kepada tim SAR. Saat kabar ini berhembus, akses pendakian Gunung Argupuro sebenarnya sedang ditutup. Sebab di sisi selatan gunung baru saja terjadi bencana longsor dan banjir bandang. Hal ini tentu membuat heran. Sejumlah pertanyaan kemudian muncul. Mengapa Vincent dapat melakukan pendakian ketika itu? Dari mana ia mulai melakukan pendakian? Dan rute mana yang ia pilih untuk mendaki? Hal lain yang mengherankan ialah, dalam pendakian ini, Vincent hanya membawa buku kuno Belanda berjudul De Hyang Platte sebagai pedoman untuk melakukan pendakian. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya mengenai tujuan Vincent melakukan pendakian ke Gunung Argupuro. Ada yang menduga, Vincent ingin melakukan eksplorasi ke jalur pendakian masa kolonial. Sebelum tim SAR melakukan pencarian, informasi awal mengenai Vincent coba untuk dikumpulkan. Salah satunya dengan menggali informasi dari rombongan pendaki SMA yang mengaku sempat bertemu dengan Vincent. Rombongan anak SMA tersebut merupakan pendaki terakhir sebelum akses pendakian Gunung Argupuro ditutup. Dalam pengakuannya, mereka mengatakan sempat bertemu dengan Vincent di base camp sebelum puncak. Mereka juga mengatakan melihat sebuah ransel yang diduga milik Vincent ditinggalkan di pos Cisentor. Berdasarkan informasi awal tersebut, tim SAR langsung membentuk tim advance untuk meninjau temuan barang yang diduga milik Vincent. Selain itu, tim advance juga memiliki misi untuk mengidentifikasi bekas jejak dan sampah-sampah yang diduga milik Vincent. Setelah sampai di pos Cisentor, tim langsung mengidentifikasi ransel dan barang bawaan yang diduga milik Vincent. Mereka mencoba mencocokkan barang-barang tersebut dengan data-data yang didapat dari rekan Vincent di organisasi pencinta alam Mahitala. Hasil temuan tim advance langsung diteruskan kepada tim SAR yang sudah menunggu di bawah. Setelah barang temuan dinyatakan valid, tim pencari langsung dibentuk. Operasi pencarian Vincent dengan nama SAR Vincent Argupuro resmi dibuka. Berbagai organisasi pencinta alam dari berbagai kampus pun turut menurunkan relawan untuk membantu pencarian Vincent. Untuk menunjang operasi pencarian Vincent, tim SAR mendirikan posko di beberapa titik. Dua di antaranya ialah di Baderan dan di Cisentor. Baderan dipilih sebagai titik pendirian posko karena di lokasi itulah Vincent terakhir kali terlihat oleh rombongan pendaki lain. Selain itu, Baderan juga diduga menjadi titik awal perjalanan Vincent menuju puncak Argupuro. Sementara itu, Cisentor dipilih sebagai titik pendirian posko karena lokasi itu merupakan tempat ditemukannya barang-barang bawaan Vincent. Setelah posko didirikan, tim pencari langsung dikerahkan ke beberapa titik yang diduga menjadi tempat yang ingin dituju oleh Vincent. Salah satu tim pencari bergerak dari posko Baderan menuju Cisentor. Mereka berharap dapat menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Vincent di jalur tersebut. Namun harapan mereka pupus.
Hingga tiba di Cisentor, tidak ada petunjuk berarti yang berhasil mereka temukan. Tim pencari ada pula yang bergerak menyusuri puncak Rengganis dan puncak Argo. Dua tempat ini merupakan titik paling populer di antara para pendaki. Para pendaki Argo Puro banyak yang ingin sampai ke puncak tersebut. Setiap titik dalam area tersebut ditelusuri oleh tim pencari. Bahkan gua-gua yang terdapat di puncak juga ditelusuri. Tim pencari di puncak Argo tidak mendapatkan petunjuk apapun. Sementara itu, di puncak Rengganis tim pencari berhasil menemukan bekas bivak alam atau berupa tumpukan rumput, bekas sepatu dan batang korek api. Di posko Cisentor, tim terus melakukan briefing dan evaluasi dari pencarian-pencarian yang sudah dilakukan. Untuk mendukung pencarian ini, tim bahkan membedah buku The Hyang Plate yang menjadi panduan Vincent dalam mendaki Argo Puro. Dalam buku tersebut, disebutkan lokasi-lokasi artefak kuno yang terdapat di Gunung Argo Puro, mulai dari situs arca, punden, petilasan, sampai beberapa bekas pondasi padepokan. Berbekal informasi ini, tim pencari dikerahkan untuk menyusuri jalur-jalur bekas kolonial yang diduga menjadi jalan menuju lokasi yang disebutkan dalam buku tersebut. Jalur-jalur menuju lokasi tersebut merupakan jalur tersembunyi karena hanya sedikit orang yang tahu. Lokasi yang ditelusuri berikutnya ialah alun-alun kecil atau alun-alun lonceng. Sayangnya di lokasi ini tim pencari tidak menemukan jejak-jejak keberadaan Vincent. Tim pencari kemudian bergerak pula ke Rowo Embik. Namun di sana tim pencari tidak menemukan petunjuk apapun. Setelah itu pencarian diteruskan ke puncak Arca. Lokasi ini diduga menjadi salah satu tempat yang ingin dilihat oleh Vincent. Namun, lagi-lagi tim pencari tidak melihat tanda-tanda kehadiran Vincent. Lokasi lain yang ditelusuri berdasarkan buku The Hyang Plate ialah mata air panas. Tim pencari kemudian bergerak menuju mata air panas yang berada di kawah maupun aliran sungai. Akan tetapi tim pencari hanya mendapati titik-titik longsor. Mata air panas yang berada di aliran sungai pun sudah tertutup longsor. Saat itu muncul dugaan bahwa Vincent tertimbun longsor atau terbawa arus banjir ketika ingin melihat mata air panas. Namun dugaan tersebut hanya asumsi belaka. Sebab mereka ragu, Vincent akan melakukan tindakan nekat mengeksplorasi lokasi yang berbahaya hanya seorang diri saja. Pencarian kemudian berlanjut ke lokasi lain yang disebutkan dalam buku tersebut. Mulai dari Gunung Semar hingga Kawah Ciceding. Tim pencari kemudian mulai bergerak menuju ke area Gunung Semar. Di sana tidak ditemukan sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk mengenai keberadaan Vincent. Tim yang bergerak di area Danau Taman Hidup juga tidak berhasil menemukan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Vincent. Bahkan pencarian juga dilakukan di titik-titik ekstrim seperti jurang, namun hasilnya masih nihil. Operasi SAR Vincent sudah berjalan selama 20 hari lebih, namun belum ada petunjuk tambahan mengenai lokasi dari Vincent. Hal ini sempat membuat frustasi para tim pencari. Para paranormal coba dilibatkan dalam pencarian ini. Tapi petunjuk yang diberikan oleh para paranormal justru bertentangan dengan hasil analisis para tim SAR. Namun karena sedikit frustasi, tim pencari pun mencoba untuk menelusuri petunjuk tersebut. Dan pada akhirnya masih belum membuahkan hasil. Di tengah buntunya pencarian, keluarga Vincent memohon kepada tim SAR agar Vincent dapat ditemukan bagaimanapun keadaannya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Hal ini membuat pencarian terasa semakin berat, apalagi batas waktu pencarian semakin menipis. Akhirnya tim memutuskan untuk melakukan pencarian di Kawah Ciceding. Tim pencari kemudian kembali dibagi ke beberapa titik pencarian. Tim yang bergerak ke Kawah Ciceding membawa sebuah harapan. Mereka menemukan gelas biru bertuliskan es hardware yang diduga milik Vincent. Gelas itu lantas langsung dibawa untuk diidentifikasi. Pihak keluarga dan rekan-rekan Vincent di Mapala Mahitala mengkonfirmasi bahwa gelas itu milik Vincent. Setelah informasi ini didapatkan, pencarian langsung dipusatkan ke area sekitar Kawah Ciceding. Ketika itu Kawah Ciceding sedang dilanda angin kencang. Kabut tebal juga menyelimuti area itu. Kondisi yang ada ketika itu menyulitkan tim dalam melakukan pencarian. Bahkan ketika progres pencarian berlangsung, sempat turun hujan lebat di area tersebut. Tim pencari sudah mengerahkan segala tenaga dan upaya untuk menemukan Vincent.
Namun hingga batas waktu yang ditentukan, Vincent belum juga ditemukan. Operasi SAR Vincent menjadi operasi SAR yang memakan banyak waktu. Pencarian dilakukan selama 52 hari sejak 1 Februari 2006 hingga 24 Maret 2006. Ada beberapa faktor yang membuat pencarian Vincent sangat menyulitkan. Pertama, Gunung Argopuro merupakan gunung yang luas dengan trek pendakian yang panjang. Di gunung itu bahkan terdapat lebih dari 10 puncak. Namun hanya ada 2 puncak yang selama ini menjadi tujuan pendaki, yakni Puncak Argo dan Puncak Rengganis. Sementara itu, lokasi lain relatif sudah sulit dijangkau karena jalur mulai tertutup. Alasan lain yang membuat pencarian begitu sulit ialah area pencarian sangat luas, karena tidak ada yang tahu pasti lokasi apa dan arah mana saja yang dituju oleh Vincent. Belum lagi muncul dugaan Vincent melakukan eksplorasi ke lokasi yang terdapat di buku De Hyang Plate. Itu dia merupakan kisah mengenai operasi SAR Vincent. Semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dimanapun Vincent berada, para rekan dan keluarganya akan terus mendoakannya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!